Mas, Sini. Sehat mental, Cina. Karena sehat mental. Ya kewarasan kita kan. Ya uang kos ketutupan gue pas ketutup saya jadi gue daftaran trans juga ya basic. Oke. Halo, selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman dari SMK yang mengikuti Selamat siang Pak Valen. Olimpiade Jaringan Sinkrotik tahun 2023. Ya, terima kasih sudah ikut gabung di dalam Zoom meeting ini, di mana dalam Zoom meeting ini kita akan berdiskusi mengenai teknis pelaksanaan untuk tahap 1. Ya, terutama untuk tahap 1. Betul, kita akan nanti bahas kita tahap 1 dulu. dikit-dikit lah tahap 2, Ya. tahap 3-nya ya. Tapi mungkin sebelum kita bahas secara teknis, mungkin Pak Valen mungkin ada sedikit informatif mengenai status dari Olimpiade tahun 2023 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dulu, Pak. Oke, jadi sampai siang ini ya, meskipun ini pendaftaran kan sudah kita tutup, tapi ada beberapa yang masih pemeriksaan dokumen. Sampai saat ini sudah lengkap 402 sekolah. 402 sekolah yang sudah resmi lengkap. Yang sudah lengkap ya, Ya. yang sudah lengkap 402 sekolah. Kemudian kalau lihat wilayahnya itu Sumatera 65, DKI Banten 53. Oke. Jadi Sumatera luar biasa ini, lebih Ya. banyak daripada DKI Banten. Kemudian Jawa Barat 96 seperti biasa, paling Ya. banyak. Dari awal Olimpiade ya, Iya. Jawa Barat itu memang paling banyak memang. Kemudian Jawa Tengah DIY 59, Oke. Jawa Timur 71, Oke. dan yang cukup menggembirakan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara ini 29. Ya. Karena biasanya ini agak sulit banget memang dapat peserta di untuk area daerah ini ya. Kalimantan itu biasanya yang agak sulit ya kan. Tapi untuk tahun ini bagus juga ya. Kemudian Sulawesi, Maluku, Papua juga 29. Ya. Ya, jadi total ada 402 sekolah dari 28 provinsi. Dari 28 provinsi di Indonesia Raya. Ya, jadi kita dapat 28 provinsi dari total 38 provinsi. Jadi sudah 74% provinsi ikut gitu ya. Kemudian SMK negerinya ada 45%. Oke. Yang pertama kali ikut 38%. Yang baru tahun ini ikut ya? Ya, Yang ya. baru tahun ini Yang ikut. baru tahun ini ikut, jadi belum pernah ikut sebelumnya itu 38%, 151 peserta dari 402. Banyak juga ya. Mm-mm. Itu sekolah baru atau baru tahu informasinya ya? Wah, nggak tahu. Ya, Kayaknya nggak sekolah baru juga, banyak Ya, banyak yang baru-baru juga. Mungkin baru dengar, baru tertarik ikut gitu ya. Atau baru siap. Oke, Ya. saya sekarang udah mulai siap gitu. Mm-mm. Terus sama dibandingkan dengan tahun yang kemarin itu total berapa, Pak? Jadi Kita 2021 skip ya? 2021, 2022 kita tidak menyelenggarakan, di 2020 itu full online itu sekitar 200-an. Kita 200, oh berarti naik 2 kali lipat. Iya, Ya. naik 2 kali lipat dari itu. Tetapi memang 2019 itu 520-an ya. Ya, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu yang masih yang paling banyak. Tapi ini juga sangat lumayan, saya pikir lebih banyak dari yang ke 2018 kayaknya. 2018 berapa ya, lupa saya. 300 berapa gitu kayaknya. Iya. Ya berarti memang kalau dari statistik jumlah peserta memang kita sudah mulai Naik lagi ya. naik lagi. Jadi mungkin siapa tahu tahun depan kita bisa jalan-jalan lagi. Nah, Itu yang menarik. mm-mm. Nah, jadi itu sekilas informasi untuk teman-teman
mengenai pendaftaran OJM bahwa memang pendaftaran sudah ditutup, tetapi tidak menutup untuk teman-teman yang belum melengkapi data masih diizinkan sampai Ini pokoknya masih ada proses verifikasi data, masih ada sekitar 30 sekolah yang kita masih proses. Jadi kalaupun nambah ya nggak akan lewat dari 30 tadi itu. ya. Berarti total ya mentok-mentoknya 430 sekian ya. Ya, tapi kalau daftar baru grace sama sekali nggak Oh, bisa. udah nggak kita bisa tutup. karena udah Nah, kita tutup. Ya. Ya, jadi tidak mungkin ada sekolah baru yang akan bisa mendaftar di hari ini karena udah kita tutup. Oke, terus ini untuk yang teman-teman yang ikut di Zoom meeting ini nanti ketika mungkin ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand ya, nanti akan kita berikan kesempatan ngomong langsung ya. kita akan beri kesempatan untuk berbicara atau mungkin menanyakan sesuatu hal yang kurang jelas. Ya. Atau mungkin boleh usul? Kenapa? Boleh usul mereka? Boleh. Jadi kalau misalnya ada beberapa teknis yang menurut teman-teman di sini ada yang kurang pas, teman-teman juga diizinkan untuk memberikan usul. Jadi kita di sini modelnya diskusi. Jadi memang ini mungkin pertama kali kita akan mencoba sistem hibrid, Pak ya. Ya. Ya, jadi kita akan ada sistem online dan juga ada offline. Nah, mungkin dari teman-teman ada masukan yang bisa membangun lebih baik, nanti kita akan pertimbangkan dan kita akan istilahnya ya oke, ini bagus, ini enggak, nanti kita akan informasikan. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita akan mulai bahas teknis dari pelaksanaannya ya, di mana memang sudah tercantum di dalam halaman web kita bahwa untuk teknis pelaksanaan dari ujian tes tulis itu akan dilaksanakan di hari Selasa tanggal 5 September 2023. Nah, untuk jamnya itu akan dimulai jam 14.00 ya. Jam 13. Pak. 13.00 atau jam 1. Jadi WIB ya. WIB ya. Karena ini Indonesia ya, ada WIB, ada Timur juga ya. Jadi kita akan mulai jam 13 WIB. Mekanismenya adalah karena ini nanti ada sistem online ya, jadi yang pasti akan ada kebutuhan perangkat dan internet. Betul. Yang harus disediakan dari masing-masing peserta. Nah, perangkat apa saja yang wajib ada itu adalah satu perangkat laptop untuk ujian, boleh laptop atau boleh PC. Ya, jadi boleh menggunakan laptop, boleh juga menggunakan PC. Dan yang kedua yang wajib ada itu adalah akses internet. Karena semuanya nanti akan dilakukan secara online. Nah, kemudian selain itu karena ini sistemnya adalah kompetisi, kita kan juga pengennya main adil ya, jadi tidak boleh ada yang curang dan sebagainya. Kita juga punya standar untuk ruangan yang digunakan. Betul. Ya, jadi untuk ruangan sebisa mungkin ya istilahnya nyaman dan Tenang ya. tenang. Ya, jadi jangan bikin bukan mengikuti ujiannya di dalam kafe gitu, jangan ya. Nanti malah ngopi gitu kan. Tapi mungkin di satu ruangan di sekolah atau mungkin di rumah boleh enggak? Boleh aja, kita nggak membatasi sebetulnya. Ya, jadi yang mau penting di tenang ruangan dan dua siswa itu bareng-bareng. Ya. Ya, ini banyak ditanyakan juga sebetulnya. Jadi dua siswa itu bareng-bareng menghadapi satu komputer, mengerjakan set soal yang sama. Betul. Seperti kalau waktu kita UJM Tahun 2020. 2019 juga, Pak. Ya. Kalau di lapangan kan gitu juga. Oh Dua iya, soal, ya, satu dua soal orang, dikerjakan berdua. dua, Ya, ya. jadi satu soal dikerjakan berdua. Dan untuk guru pendampingnya tidak boleh Dekat-dekat situ ya. tidak boleh di ruangan lah, jangan Ya. deket-deket. Tidak boleh di ruangan. Jadi ibaratnya ruangannya disterilkan. Hanya ada tim atau dua siswa yang mengikuti ujian UJM. Ya, jadi yang jelas ruangannya harus kalau dibilang rapi harusnya rapi ya. Nggak mungkin kan ujian di dalam gudang itu nggak mungkin juga ya. Tapi yang jelas dalam satu ruangan itu hanya boleh dua siswa yang mengerjakan ujian tersebut. Nah, untuk pengawasannya kita membutuhkan satu perangkat handphone. Handphone. Ya, satu perangkat handphone yang
mungkin dipasang di tripod ya, model-model tripod gitu. Dan dalam tampilan di handphonenya itu nanti teman-teman juga akan join ke dalam link Zoom. Ya, jadi seperti inilah. Handphonenya itu yang connect ke Iya, Zoom ya? handphonenya yang akan connect ke Zoom sebagai pengganti kami untuk mengawasi teman-teman pada saat pelaksanaan ujian. Jadi pada saat ujian berlangsung, HP-nya itu akan selalu standby di Zoom ya, dan di unmute. Jadi kami bisa mendengarkan suara percakapan dari peserta. Kemudian peletakannya, Pak. Nah, ini yang agak Peletakannya tricky. mungkin di samping ya. Peletakannya di samping. Jadi mungkin bisa diibaratkan gini. Dua peserta mungkin duduk dalam satu meja gitu ya. Dua peserta duduk dalam satu meja, hadap ke layar. Nah, mungkin HP-nya ini bisa ditaruh di samping. Ya, Kayak di Mas samping. Pujo gini lagi Kelihatannya. ujian, Oh, ini laptopnya. Nah, ini misalnya gitu ya. laptop. Nah. Ini saya ujian sama teman saya nih, Ya, ada di sebelah saya berdua gini kan. Ya, handphonenya di sini. Ya, handphonenya ada di sini. Jadi dalam layar ini harus bisa menampilkan proses pengerjaan soal sekaligus Orangnya. pesertanya. Ya. Ya, itu syarat wajib mutlak yang harus dipenuhi ketika pelaksanaan ujian. Posisi unmute. Posisi unmute. Ya, posisi unmute nanti dari kami yang selaku hostnya yang akan memonitor setiap peserta. Nah, karena ini ada sekitar 400 peserta, kemungkinan kita akan bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok, ya. Ya, 4 kelompok link Zoom-nya. Kalau untuk soal ujiannya sama, ya untuk soal ujiannya sama, tetapi kita akan bagi menjadi 4 link Zoom supaya memudahkan kami untuk pemantauan. Kalau satu layar 400 monitor kan nggak kelihatan, makanya nanti akan kita bagi menjadi 100 per link Zoom-nya. Ya, mekanisme detailnya ntar kita akan sampaikan pasti linknya seperti apa. Untuk link Zoom-nya nanti akan kami informasikan mungkin di halaman peserta kali ya. Ya, itu. Nah, kemudian apalagi Pak setelah itu kemudian kalau nggak ada handphone pun laptop atau notebook boleh sebetulnya untuk join ke dalam Zoom-nya. Ya. Jadi ke dalam selama Zoom. ada kameranya. Jadi bisa aja mungkin karena mejanya panjang, 2 orang mengerjakan satu laptop, terus ada satu laptop khusus yang untuk membuka Zoom. Ya. Kameranya bisa seperti itu. Jadi mau pakai handphone boleh, atau mau pakai laptop boleh, atau mungkin Pak saya udah punya studio multimedia, boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, posisinya unmute ya. Posisinya unmute yang penting. Oke. Gitu. Mas Pujo, ada 2 orang yang raise hand. Oke, silakan. Pak Supriyadi, coba. Untuk Ya, halo. Pak Supriyadi mungkin silakan di unmute Mas. Udah. Oke, Pak Supriyadi silakan. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Suara saya kedengaran ya, Pak? Kedengaran jelas sekali Pak. Oke, Pak. Mungkin yang saya tanyakan itu adalah pertama tentang posisi dari kamera ya tadi ya. Kemudian yang kedua itu berarti anak ini harus duduknya di ini ya, di bangku, kemudian ada meja ya berarti ya. Betul Pak. Ya. Nah, kemudian sama ini Pak, kamera itu yang zoom-nya itu berarti kan dari smartphone-nya ya. Ya. Itu 1 atau 2 kamera, Pak? 1 aja, Pak. Oh, 1. 1 aja, Pak. Oke, paling itu aja sih, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk kebutuhan kameranya itu cukup 1. Ya, bisa pakai handphone tadi, atau mungkin kalau Pak handphone saya bermasalah, saya mau pakai laptop, boleh. Yang penting bisa Zoom dan bisa men-sharing screen kameranya. Iya. Itu. Jadi itu sebenarnya fungsinya sebagai pengawasan dari kami aja sih Pak. Ya, kemudian paling ini namanya pakai nomor peserta aja. Ya, jadi ketika teman-teman nanti login Zoom, ini kan kalau sekarang kan udah pakai ada yang nama SMK Telkom Banjarbaru, pakai Dery Gunawan dan sebagainya. Kita pakai format nomor peserta. Ya, jadi nomor peserta dari keikutsertaan di Olimpiade. Ya, harusnya untuk Bapak Ibu guru harusnya udah jelas di dalam halaman kepesertaan Olimpiade Anda, di situ udah ada nomor pesertanya. Itu yang dijadikan identitas pada saat join ke dalam Zoom kami. Ya. Ada lagi Mas, Pak Amrizal. Oke, ada lagi.
Pak Amrizal silakan Pak. Pak Amrizal, oke silakan Pak. Suaranya Suaranya- nggak kedengeran Pak. Ya, Maaf Pak Amrizal untuk suaranya tidak keluar. Nggak kedengeran nih. Statusnya udah di unmute ya udah ya. Mau nanya. Ya. Aduh, nggak jelas ini. nggak kedengeran Pak, Nggak suaranya kedengeran, putus-putus Pak. putus-putus ini kelihatannya Pak. Headsetnya kayaknya Pak. Ini anu ya, Pak Amrizal pakai Bluetooth Pakai ya itu Bluetooth, ya? Bluetoothnya kayaknya nggak connect baik. Oh kabel. Oh, Atau saya Ya ya. Oh, diketik nanti, aja. nanti lagi Pak ya. Oke, Oke. nanti Pak Hugo Aprilianto. Selamat siang Pak. Dengar Selamat suara saya? siang Bapak. Siang Pak. Ya, tadi kalau dari pertanyaan yang pertama tadi Pak yang sempat ditanyakan, itu kan yang connect Zoom-nya itu ada dua Pak ya? Dua Zoom. Satunya yang laptop mengerjakan, satunya kamera dari handphonenya. Oke. Oke, untuk Zoom-nya cukup satu Pak. Oh, Di satu handphone. dari kamera aja Pak. Ya, jadi kamera itu yang akan join ke dalam Zoom kami. Oh, berarti Ujiannya tidak lewat Zoom Pak. oh, itu ujiannya tidak. Jadi Enggak, ujiannya enggak. lewat aplikasi, kemudian yang kameranya untuk memantau pengerjaannya aja Pak. Betul. Betul. Jadi kamera itu tugasnya menggantikan kami di sana mengawasi adik-adik yang ujian. Oh, iya. Soalnya tadi bayangan saya kalau dua Zoom kan nanti khawatirnya feedback apalagi Oh, kan- enggak, ya. Enggak Jadi- Pak. Zoom-nya cukup satu device aja yang melakukan Zoom. Nah, Oke. device-nya mau pakai HP atau pakai laptop boleh. Oh, iya. Siap. Iya, terima kasih Pak. Ya. Siap. Halo, Ada cek, lagi? Pak. Kedengaran Pak? Ya, silakan, Halo, Pak. Silakan Pak. Kedengaran Pak? Kedengaran Pak sekarang Pak. Begini Pak, ya begini Pak. Jadi Zoom meeting ini yang satu yang buat Zoom di HP, satu. Kemudian yang di laptop itu Zoom masuk ke Zoom juga, gimana Pak? Oke. Bentar, Pak. Untuk Yang laptopnya kita belum Iya. jelasin Pak. Laptopnya Kita- belum dijelaskan. kita bahas Zoom-nya ini hanya di sisi HP saja, titik. Kita nggak pernah menyebutkan ujiannya pakai Zoom, Pak. Ujiannya nanti belum. Kita belum bahas teknis yang akan dipakai di laptopnya. Oke, mungkin kita bahas Nya dulu. teknis laptopnya dulu ya. Mungkin karena banyak yang salah tangkap. gitu. Jadi sebenarnya nanti sistem ujiannya itu tidak mengerjakan di dalam Zoom, tidak. Ya, jadi kami sudah menyiapkan sistem untuk ujian online-nya via menggunakan browser biasa. Ya, justru malah di laptop yang akan digunakan untuk ujian itu justru tidak boleh mengaktifkan Zoom, tidak boleh mengaktifkan instant messaging, tidak boleh mengaktifkan apalagi ya yang Ya semua ya semua, karena itu nanti semua pasti akan kita tutup. Ya, jadi satu laptop khusus dedicated itu yang hanya dipakai untuk ujian. Ya, jadi hanya ada butuh satu laptop atau satu komputer yang dipakai untuk ujian. Jadi bukan satu laptop pakai Zoom, satu HP pakai Zoom, enggak. Ya, kita cukup ngomong satu laptop untuk ujian, satu HP untuk Zoom. Titik. Ya, jangan dilebih-lebihkan ya gitu. Oke, kita akan bahas secara teknisnya aja ya, Iya. langsung ke sistem ujiannya Jadi biar teman-teman tahu. gini, yang harus disiapkan dan sebetulnya sudah kami umumkan sebetulnya, itu laptopnya kalau bisa Windows. Ya, Ya, Windows. sebisa mungkin sih Ya. sebenarnya. Linux kelihatannya nggak bisa. Linux nggak bisa, macOS bisa. macOS bisa, tapi kami Nggak tidak rekomendasikan deh. sarankan. Heeh. Windows aja, Windows. Dan pasti lebih familiar Windows. Ya, dan silahkan terlebih dahulu diinstal Safe Exam Browser. Betul. Ya, Safe Exam Browser. Kalau bingung ini apa, silahkan lihat di grup Telegram. Saya sudah pernah kasih linknya dan Ya. kayaknya di pin kayaknya.
Atau mungkin teman-teman di sini mengenalnya Safe Brew. Safe Brew ya, Ya. teman-teman sekolah biasanya bilangnya Safe Brew. Karena kalau kami lihat referensinya di aplikasi Safe Brew ini juga sudah sering dipakai untuk teman-teman melakukan UNBK. Ya, UNBK, kemudian selama pandemi kemarin Ya. ujian-ujian online gitu Cuman ya, seharusnya namanya- sudah familiar. Cuman namanya dimodif. Ya, yang jadi repot itu harus diinstal terlebih dahulu. Ya, benar. Ya. Nah, kemudian saat ini Bapak Ibu yang sudah lengkap pendaftarannya dan daftarnya bukan mepet last minute tadi. Kalau login ke website kami itu ada tambahan informasi OTP. PIN. PIN. Ya, jadi ada nama sekolah di Atau mungkin di saya halaman tampilkan? itu ya, di halaman itu. Boleh? Enggak apa-apa. Saya Nah. tampilkan di sini. Wow, lah ketok passwordnya. Enggak. Enggak apa-apa lah. Ya, contoh interface yang Bapak Ibu bisa login ya. Jadi di bawah nama sekolah itu ada PIN. Betul. Ya, ada PIN. PIN ini akan kami ganti setiap hari sampai nanti pagi hari sebelum ujian. Ya, jadi ini adalah PIN yang setelah ini bisa dipakai untuk uji coba. Ya. PIN ini akan diganti menjelang ujian. Ya. Jadi hari Selasa jangan diuji coba lagi karena PIN-nya udah itu yang buat ujian. Jadi gini, nanti setelah Zoom meeting ini selesai, kalau di sini kan mungkin sebenarnya yang kami invite itu adalah Bapak Ibu guru pendamping ya, meskipun beberapa mungkin ada dari siswanya. Jadi mulai hari ini sampai hari Senin tanggal 4 September itu teman-teman nanti bisa mencoba interface dari sistem ujiannya. Ya. Jadi bagaimana mekanisme pengerjaan soalnya itu nanti teman-teman bisa coba masing-masing dari hari ini, mulai hari ini nanti sampai di hari Senin. Ya, justru di hari Selasa tidak boleh lagi ada uji coba. Ya. Nah, kemudian nanti yang syarat pertamanya tadi yang harus dipenuhi adalah di laptop pesertanya itu harus menginstal aplikasi yang namanya Safe Exam Browser. Harus sudah terinstall ya? Ya, harus diinstal dulu ya sebelum Anda masuk ke dalam exam test ataupun ke dalam trialnya nanti. Ya, karena apa? Karena di sistem ujian kami proteksinya menggunakan Safe Exam Browser tadi. Ya, meskipun ada beberapa security tambahan yang sudah kita terapkan juga. Nah, contoh misalnya di sini pakai yang lain. Pakai ini bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Oke, mungkin saya pinjam akun dari salah satu sekolah ya. Wah, ini aja dari SMK Gajah Mada Bandar Lampung ada nggak? Ada gurunya nggak? Nggak ada kan? Udah nggak ada, pakai aja berarti. Oke. Saya log out dulu. Nah, untuk ujian ataupun untuk trialnya nanti teman-teman bisa masuk di halaman olimpiade.mikrotik.id kemudian /ujian. Ya. Jangan dicoba dulu, teman-teman lihat dulu sampai selesai baru memutuskan mau mencoba atau tidaknya nanti dulu. Masih ada 4 hari buat coba. Jadi dilihat dulu sampai selesai dulu ya. Oke, jadi nanti halaman ujiannya akan dimulai di sini di olimpiade.mikrotik.id/ujian. Di sini ada yang namanya simulasi ujian tertulis yang akan kami aktifkan sampai hari Senin. Ya, sampai hari Senin teman-teman akan bisa mencoba untuk mencoba sistem ujiannya. Nah, sebelum Anda menekan tombol ini pastikan komputernya atau laptop yang dipakai untuk ujian nanti sudah ada aplikasi Safe Exam Browser. Itu penting sekali karena kalau nggak ada itu Anda nggak akan bisa masuk ke dalam sistem ujian. Ya. Oke, jadi
Oke, ini di laptop saya sudah ada Save Exam Browser, nggak perlu dijalankan, nggak apa-apa, nanti dia otomatis jalan sendiri. Tinggal saya klik, nah dia otomatis akan membuka aplikasi dari Save Exam Browser-nya. Ya, ini kalau di Mac dan Windows pun tampilannya nanti juga akan mirip. Nah, ini secara otomatis sistem ujian akan full screen. Nah, yang harus diperhatikan adalah sebelum Anda menekan tombol ujian start ujian tadi, pastikan aplikasi-aplikasi yang berjalan di Windows dimatikan semuanya. Ya, entah itu aplikasi WhatsApp, entah itu Telegram, entah Zoom, entah apapun itulah. Karena di sini kita pengennya fokus di ujian aja. Ya. Karena di aplikasi kami akan mendeteksi dan mematikan semua aplikasi-aplikasi tersebut. Ya. Oke, terus di dalam tampilan login ini ada 2 parameter ya. Ada yang nomor peserta plus nomor PIN yang tadi diinformasikan sama Pak Valen bahwa setiap hari akan berganti nomor kode PIN-nya. Jadi untuk guru pendamping nanti silahkan untuk menginformasikan ke siswanya Nomor peserta dan PIN hari ini PIN-nya berapa. Ya, dan ini tentunya pasti unik, tiap sekolah pasti akan berbeda nomor PIN-nya. Contoh, di sini saya pinjam akunnya dari SMK Gajah Mada ya, Pak Gajah Mada pinjam dulu. Nomornya adalah 23 01 001 PIN-nya submit. Nah, jadi ini format tampilan halaman ujian ya. Kalau di dalam trial dalam hari ini sampai hari Senin kami buatkan dummy soal sebanyak 10 nomor. Tetapi pada saat ujian beneran di hari Selasa tanggal 5 September akan kami buka 50 soal. Ya, jadi dalam 1 jam 60 menit pengerjaan itu akan ada 50 soal yang akan keluar di dalam sistem ujian. Semuanya satu pilihan ya? Semuanya multiple choice, satu pilihan. Ya. Jadi sistemnya hanya tinggal milih jawaban yang tersedia. Salah satu, tidak perlu mengarang indah, bikin kalimat panjang, nggak perlu. Tinggal pilih jawaban mana yang paling tepat, ya kan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena ini waktunya 60 menit, 60 menit itu akan dimulai pada saat kita mulai membuka halaman ini ujian. Jadi secara otomatis akan selalu countdown sampai waktunya habis. Kalau waktunya habis bagaimana, Pak? Waktunya habis akan otomatis nggak masuk setelah itu jawabannya. Kalau misalnya dalam 60 menit ini saya hanya baru mengerjakan 1 nomor, ya. Apakah benar-benar tidak ada nilai atau yang dinilai 1 nomor itu? 1 nomor. Ya, jadi secara otomatis dalam 60 menit dia akan meng-cut sistem ujian dan akan menghitung yang hanya sudah dikerjakan. Soal-soal yang sudah dikerjakan. Jadi untuk soal yang belum dikerjakan tidak akan dihitung. Ini yang biasanya jadi pertanyaan. Ada nilai plus minus enggak? Hanya plus ya. Jadi kalau salah tidak ada nilai minus. Iya. Ya, tetapi kalau benar itu nanti akan dapat poin soal. Dan semua soal bobotnya sama. Ya, jadi dari 50 soal itu tidak ada perbedaan bobot soal. Semua soal bobot persentasenya sama 2% ya berarti ya. Ya. Jadi 1 soal itu nilainya 2%. Nah, dalam 1 soal hanya ada 1 jawaban. Ya, jadi Anda tinggal pilih. Kalau Anda merasa, loh ini jawabannya kok ada 2, pilih yang paling tepat. Ya. Nah, yang akan menarik di sini adalah hati-hati. Ini tolong Bapak Ibu guru catat dan sampaikan langsung ke pesertanya. Hati-hati. Di sini sistem ujiannya hanya bisa menggunakan model 1 kali jawab. Ketika Anda sudah menjawab dan menekan tombol simpan jawaban, siswa tidak bisa merevisi, tidak bisa membetulkan lagi pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya. Jadi pastikan
Ketika mau menjawab dan itu memang sudah yakin, silahkan langsung dijawab dan tekan simpan. Tapi setelah disimpan, tidak diperbolehkan untuk merevisi jawaban lagi. Tidak bisa malah. Tidak bisa. Ya. Ya, tidak bisa. Ngelihat lagi pun nggak bisa. Ngelihat lagi pun nggak bisa. Jadi sekali jawab udah ikhlaskan. Entah benar entah salah ikhlaskan. Ya, itu yang harus hati-hati dalam menjawab ujian OJM kali ini. Tetapi kalau masih bimbang, Ragu-ragu. masih ragu-ragu, ini mana jawaban yang benar, mana yang salah, masih belum yakin, diperbolehkan untuk melewati soal. Jadi kalau di tampilan mungkin bisa di-zoom-kan. Nah, kalau kita menekan tombol simpan jawaban, maka jawaban sudah tersimpan dan tidak boleh direvisi. Ya. Coba dulu, Jo. Coba. Oke. Histori pemakaian kapasitas, sembuh, nggak tahu lah, firewall. Kemudian saya tekan simpan. Nah, di sini akan kelihatan saya sedang mengerjakan di nomor berapa. Ya. Nomor 1 yang sudah saya simpan sudah tidak bisa diklik atau sudah tidak bisa dilihat lagi. Ini yang tadi saya informasikan, hanya bisa 1 kali menjawab dan disimpan. Ya. Kalau misalnya nomor 2 ini kesulitan, Pak, nomor 2 ini masih bingung, saya masih lihat soal yang lain. Anda boleh menekan yang namanya lewati soal ini. Nih. Ya, ketika saya klik, dia otomatis akan melewati soalnya dan menampilkan soal berikutnya. Begitu seterusnya sampai katakanlah semua udah dilewati, dia akan mengulang lagi dari awal. Soal-soal mana yang belum dijawab. Ya. Dan di sini juga sudah kami berikan keterangan kalau warnanya kuning itu apa, abu-abu apa, hijau itu apa, kalau yang putih itu berarti belum dibuka dan sebagainya. Ya, ini yang akan jadi sangat tricky buat teman-teman yang harus dijelaskan ke peserta nantinya bahwa jangan buru-buru menjawab soal karena kita tidak ada kesempatan untuk merevisi jawaban yang sudah disimpan. Coba dijawab lagi. Oke. Simpan. Nah, kita bisa kembali ke soal yang belum dijawab. Oke, contohnya tadi nomor 2 pernah saya skip gitu ya. Pernah saya skip, kemudian saya ingin menjawab lagi ke nomor 2, tinggal saya tekan nomor 2. Nah, soal nomor 2 bisa muncul. Ya, jadi kita boleh lihat lagi soal yang belum dijawab, tapi soal yang sudah dijawab nomor 1 tadi sudah tidak bisa lagi dilihat, tidak bisa diklik. Itu sistem ujian yang akan dialami oleh teman-teman besok pada hari Selasa ya. Waktunya 60 menit, soalnya ada 50 soal dan sesuai topik yang sudah kami informasikan di dalam halaman web Olimpiade. Oke, jadi ini yang akan menjawab pertanyaan Bapak tadi, Pak berarti ada 2 laptop yang melakukan Zoom. Nah ini dijawab di sini, jadi 1 laptop tidak pakai Zoom itu benar-benar membuka halaman ujian. Tidak buka aplikasi apapun di dalam laptopnya, hanya buka halaman ujian. Nah 1 device, entah itu HP, entah itu laptop, entah itu apapun, yang penting ada kamera dan bisa connect Zoom, itu yang dipakai untuk monitoring. Oke, itu teknis dari ujiannya. Nah, supaya lebih seru lagi, ujiannya juga close book. Ya, supaya lebih seru lagi itu. Jadi tidak boleh ada buku catatan di dalam meja. Tidak pegang alat komunikasi. Tidak boleh pegang alat komunikasi apapun itu di meja. Ya, jadi kita pengen benar-benar dalam ujian ini, Olimpiade ini memang kita bisa mencari benar-benar bibit unggul ya di tahun ini. Nah ini teknisnya. Nah kemudian mungkin saya coba sampai selesai ya. Ya. Saya coba sampai selesai. Oke, ini saya udah mengerjakan nomor 9, kurang 1 nomor. Ya, ketika saya menekan jawaban dan
menyimpan jawaban dan ini adalah pertanyaan terakhir yang harus saya jawab ya. Ketika saya menekan tombol simpan jawaban, secara otomatis nanti sistem akan menghitung nilai yang benar. Ya, jadi secara otomatis nanti setelah selesai ujian, teman-teman semua pesertanya akan bisa melihat nilai yang didapatkan dari hasil ujian. Ya, jadi tidak ada override atau tidak ada istilahnya apa ya, campur tangan dari kami untuk oh ini nilainya lebih besar, ini lebih rendah. Enggak, secara otomatis sistem yang akan menentukan. Dan di sini akan tertampil juga di halaman peserta gurunya. Ya kan? Nanti ketika udah selesai, ya sudah tinggal tekan tombol selesai. Dia otomatis akan menutup aplikasi dari Save Exam Browser dan Anda sudah bisa koneksi ke internet pakai instant messaging dan sebagainya. Oke, itu untuk teknisnya. Kita akan mulai buka pertanyaan dulu. Mungkin ada yang mau tanya? Mana yang recent ada nggak? Itu ada banyak. Banyak. Oke. Mana enggak? Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat. Ya, Pak Rahmat silakan. Terima kasih Pak. Izin, Bapak mau tanya. Ini kan boleh menggunakan laptop atau komputer. Pertanyaan saya, untuk koneksi jaringannya bisa pakai kabel atau wireless atau boleh dua-duanya? Atau ada ketentuan hanya boleh pakai WiFi aja atau hanya kabel saja? Oke, itu aja Pak. Ya, untuk sekarang itu aja dulu Pak. Oke. Mungkin berikutnya dulu aja pertanyaan-pertanyaan dulu aja Jo. Ya udah. Oke, saya simpan dulu ya. Oke, berikutnya Pak Adipa Triasa Putra. Oke, Pak Adipa. Di unmute. Suaranya belum masuk Bapak. Halo Pak. Ya, silakan. Silakan Pak. Kebetulan saya ini kan di daerah Jawa Barat mana ya Pak. Dan yang saya takutkan di sini sering terjadi mati lampu Pak. Itu gimana Pak mekanisme soalnya Pak? Apakah bisa di save atau ketika jadi udah kita mengerjakan? Tadi saya belum. Kita mati lampu Pak. yang di luar perkiraan kita Pak. Alternatifnya nggak Pak? Terima kasih Pak. Oke, sebenarnya pertanyaannya kurang jelas karena putus-putus. Kalau saya nganggap kalau mati lampu gimana gitu? Kalau misalnya ada mati masalah koneksi di tengah jalan ya. Iya. Oke, saya simpan dulu. Berikutnya Pak, Bapak. izin Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan. Gini Pak, kan pesertanya kan ujiannya pakai laptop. Jadi itu yang menggunakan Zoom atau Pak HP Androidnya menggunakan Zoom Pak nanti? Oke, saya simpan lagi. Iya Pak, makasih ya Pak. Mohon izin Bapak bertanya Bapak. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Yang pertama berarti di pengerjaan itu ada 2 siswa. Apakah 2 siswa itu menghadapi 1 siswa 1 laptop, 1 siswa 1 laptop, ataukah 2 siswa itu hanya 1 laptop pengerjaan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh ada semacam kertas untuk oret-oretan atau bahasa orang timur cakaran gitu ya? Orek-orekan. Ya, orek-orekan, bahasa tengah mungkin. Terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apakah kecepatan pengerjaan ini berpengaruh ke nilai? Oke, siap. Kemudian berikutnya, untuk Save Exam Browser itu apakah sudah terinstall otomatis ketika kita buka link ujian.php itu tadi? Ataukah kita harus menginstal sebelumnya? Siap. Kemudian yang terakhir, saya belum punya grup untuk Telegram Olimpiade, Bapak. Lah Bapak dapatnya link ini dari mana, Pak? Ini dapat dari ini, Bapak. Mana? Websitenya Olimpiade, Bapak. Oke, siap. Ya. Oke, Mungkin bisa di-share Pak, grup link Telegram. Oke.
Di website Sehingga kayaknya ada sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. terima kasih, terima kasih. Mungkin, oke, terima kasih Pak. Mas admin mungkin bisa di note atau dituliskan di chat untuk grup telegramnya ya. Ya. Saya sebelum ada yang tanya dulu, saya jawab dulu daripada nanti kelupaan. Ya. Ya, yang pertama adalah koneksi internet ya. Tadi mau menggunakan kabel atau wifi bebas Pak. Jadi mau pakai kabel silahkan, mau pakai wifi silahkan. Tapi yang jelas pastikan untuk koneksinya yang paling stabil menurut Bapak apa. Ya, mau pakai kabel silahkan, mau wifi silahkan karena ibaratnya itu kan hidup matinya ujiannya nanti kan tergantung koneksi wifi Anda itu. Jadi mau pakai kabel atau wifi kita nggak ada requirement khusus. Bapak mau boleh pakai koneksi apapun silahkan. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya terjadi masalah di tengah pelaksanaan ujian, entah koneksinya putus, entah mati listrik dan sebagainya. Nah ini yang tadi sebenarnya kami lupa untuk menginformasikan. Belum kita jelasin. Nah, belum kita jelasin. Jadi kita punya security juga hanya bisa membatasi 1 kali login saja, ya, tidak bisa login multiple. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak amit-amit kejadian di tempat kami listriknya mati, internetnya mati, ya. Paling cepat adalah Anda harus segera mencari solusi untuk bisa terkoneksi ke internet. Ya. Yang kedua, siswa harus segera menginformasikan ke guru dan guru harus mengontak ke kami. Ya, Telegram. Bisa via Telegram atau bisa WA atau mungkin bisa private chat. Ya di situ. Kami masih perlu bahas Zoom. Nanti akan kami bukakan akses untuk melakukan ujian ulang. Ya. Masuk ujian lagi. Tetapi bukan berarti dia mengulangi dari awal, tidak. Ya. Resikonya adalah ketika Anda terjadi permasalahan di tengah ujian dan itu Anda mungkin terputus 5 menit, 10 menit, 30 menit. Terputusnya itu akan tetap mengurangi sisa waktu pengerjaan Anda. Ya, itu adalah resiko ketika kita melakukan ujian online. Jadi memang dari di awal diharapkan Anda harus mempersiapkan sebaik mungkin untuk masalah koneksi listrik, masalah koneksi internet dan sebagainya. Kalau perlu mungkin ada teman-teman yang udah siap, oke saya udah siap tethering pakai HP saya untuk backup internet, silahkan. Oh saya udah siap pakai power bank atau apa supaya gantinya UPS, silahkan. Yang penting adalah gimana caranya pada saat ujian jangan sampai ada permasalahan mengenai faktor eksternal. Ya. Soal yang sudah dijawab akan tersimpan. Ya. Jadi kalau sudah mengerjakan 10 soal, beserta jawabannya sudah akan tersimpan, betul, akan lanjut ke soal ke-11. Ya. Nah Pak, kalau misalnya Pak saya ternyata udah mengerjakan sampai 10, internetnya putus amit-amit, sampai listriknya mati, gamas dan sebagainya, sampai waktu berakhir gimana? Yang akan dihitung yang hanya sudah dikerjakan. Karena kita otomatis akan selalu menyimpan jawaban yang sudah dikerjakan. Itu resiko atau konsekuensi yang harus dihadapi ketika ada problem di lapangan. Ya, karena ya mau kita pengen menjaga tetap keadilan 60 menitnya ini nggak boleh dilanggar juga, nggak boleh ada excuse, Pak ini internet saya mati nanti saya lanjut 30 menit lagi, nggak ada. Ya, selama begitu udah di start, ya udah 60 menit akan selalu otomatis terhitung dari sistem kami. Itu untuk menjawab koneksi putus. Nah kemudian ngulang lagi HP Android yang melakukan Zoom. Jadi satu laptop itu yang akan membuka aplikasi ujian tidak perlu pakai Zoom. Cukup browser menggunakan ya? Cukup browser aja. Sama ya. Save Exam Browser. Save Exam Browser yang sudah diinstal di laptopnya. Cukup satu HP yang melakukan Zoom untuk monitoring, titik. Ya, jadi berapa akun yang dipakai untuk Zoom? 1, HP-nya doang. Laptopnya nggak ada Zoom. Oke. Itu Pak, kemudian yang jumlah laptop untuk mengerjakan. Itu, jadi Pak, cukup menggunakan satu laptop dikerjakan bareng-bareng Pak. Ya, ini kan namanya tim ya. Jadi bukan mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi mengerjakan satu laptop, satu tampilan ujian, ada pertanyaan silakan diskusi dengan timnya itu, jawab. Jadi tidak perlu menggunakan 2 laptop karena justru tidak bisa menggunakan 2 laptop. Kami hanya membatasi 1 laptop aja yang bisa login. Ya kalau mau nanti mau iseng-iseng nyoba 2 laptop ya silahkan. Ya.
Kemudian boleh nggak ada oret-oretan di meja, Pak? Kertas kosong silahkan dipakai untuk berhitung, Ya. nggak apa-apa, tapi tidak boleh bawa contekan. Jadi nggak boleh, kerpean nggak boleh, kertas kosong boleh. Ya. Kemudian untuk sistem penilaian, nah ini yang belum. Ya, jadi ketika kita mengacu tahun kemarin kan? Iya. Ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika ada peserta yang memiliki skor sama, ya maka siapa yang misalnya itu dia di dalam batas kualifikasi diambil atau tidak, yang akan diambil adalah yang mengerjakan selesai paling cepat. Ya, jadi ketika ada tim dengan nilai yang sama-sama 50-50 gitu misalnya, kemudian kita harus menentukan mana nih yang lolos antara dua ini, kita akan memilih yang paling cepat dalam menyelesaikan ujian. Ya, jadi nilai berpengaruh hanya kalau nilainya waktu berpengaruh hanya kalau nilainya sama. Ya, betul. Jadi kita pasti akan mencari nilai tertinggi nih. Nah, ketika kan kita di tahap 2 itu ngambil 100 ya. 100. Ya, dari 400 kita akan ngambil 100. Nah, ternyata nomor 100 dan 101 itu nilainya sama. Maka yang diambil itu adalah yang paling cepat dalam mengerjakan. Ya, jadi yang dilihat pertama adalah skor. Ketika skornya sama, dia akan sistem akan mengambil yang paling cepat mengerjakannya. Kemudian pertanyaan lucu ya. Untuk pada saat ujian kedua siswa boleh berdiskusi nggak? Ya boleh, namanya tim kok. Wah, ya udah ya nggak apa-apa. Okay. Atau harus diem-dieman, masalah kok. Oke, kemudian pertanyaan terakhir tadi, apakah SEB-nya itu diinstal otomatis atau tidak? Untuk SEB-nya silahkan diinstal terlebih dahulu manual di laptop peserta. Ya, jadi di sini tombol ini bukan tombol untuk menginstal, tapi tombol untuk memulai ujian. Untuk menginstalnya nanti teman-teman harus download dahulu di saveexambrowser.org, download aja di next standar lah kalau Windows di next selesai, udah baru masuk ke dalam ujian. Jadi makanya dites dulu aja. Dites dulu, makanya kita kasih kesempatan untuk ngetes. Ya. Oke, itu daftar pertanyaan yang tadi. Ada yang lagi nggak? Ya, Pak. Yang resen banyak banget. Waduh. Yang masih ada pertanyaan siapa yang sudah terjawab mungkin bisa dimatikan resennya. Halo, selamat sore Pak Faren. Mas moderator silakan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke, Pak Tri Yulianto, silakan Bapak. Untuk mengenai mekanisme kamera, itu apakah ada mekanisme kamera harus diputar untuk melihat steril atau tidak, ya Pak? Atau hanya menunjukkan siswanya dan meja yang hanya ada kertas kurangnya? Oke. Itu aja Pak? Iya, yang lainnya sudah terjawab Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Tri. Kemudian berikutnya Mas Aldif. Izin Pak. Siap. Oke, Pak Aldif silakan. Ya. Mohon maaf, ini videonya lagi error Pak. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Untuk ini Pak, untuk PIN itu kok saya lihat di webnya belum muncul Pak ya. Kira-kira di bagian yang mana Pak ya? Apanya Pak? PIN. Oke, ini mungkin perlu saya jawab langsung. Pak Aldif dari SMK-nya itu pendaftarannya udah diterima belum Pak? Status Sudah, Pak. SMK-nya? Sudah. Oke. Bisa Kalau diinformasikan di webnya nomor pesertanya Pak? Lah ya, nomor pesertanya lihat di mana Pak ya? Bapak di halaman Olimpiade Mikrotik ID, login. Nah, di situ nanti ada muncul halaman nomor pesertanya Pak. Nomor peserta. Di home Pak ya? Login Pak. Login Pak. Halaman login. Bapak sudah pernah login belum Pak? Sudah. Nah, login aja Pak. Kalau login itu harusnya sangat kelihatan Pak, nomor peserta, kemudian nomor PIN. Bapak login menggunakan email Bapak dan password Nomor Bapak. pesertanya 230. Nah, di bawahnya ada nomor PIN-nya enggak? Tidak ada Pak. Di bawah nama sekolah Pak? Tidak ada. Tidak ada. Hanya nomor peserta aja Pak.
Oke, sementara kami cek dulu Pak ya. Oh, oke Pak, siap Pak. Oke. Oke, terima kasih Bapak Pak. Aldi, sorry, J. nomor pesertanya berapa Pak? 23? 230 Ya, 500 ya, 200 ya. 18. 18 ya. Oke, siap. Biar kami cek Pak habis ini Pak. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Mungkin Pak, boleh saya Pak? Ya, silakan Bapak. Ketika sudah mulai ujian, peserta diizinkan ke toilet jika atau permisi atau gimana, diizinkan atau gimana Pak? Ketika ujian sudah dimulai. Sebaiknya tidak Pak ya. Sebaiknya tidak. Saya pikir waktu ujian kita hanya 1 jam, jadi harusnya bisa dikondisikan terlebih dahulu. Kemudian waktu pengerjaan dan jumlah soal juga sangat mepet, sehingga pasti nggak akan selesai kalau izin ke toilet. Tapi kalau memang ada kondisi yang sangat mendesak ya kita nggak bisa apa-apa juga gitu Pak. Tapi saran saya kondisikan pesertanya supaya tidak ke toilet pada saat jam ujian. Oke, itu Pak ya. Jadi sebisa mungkin tidak meninggalkan ruangan. Ya. Oke, berikutnya. Izin Pak. Izin Pak, saya Ya. mau tanya Pak. Terima kasih. Ini terkait dengan tadi pertanyaan yang pertama, yaitu kamera Pak, penggunaan kamera. Jadi pada saat awal itu kamera apakah dia udah standby di depan selama proses ujian 1 jam, atau dia standby di belakang, atau pertamanya saja, atau bagaimana? Itu mungkin nanti dijelaskan. Oke. Terima kasih Pak, itu aja. Ya, posisi kameranya ya. Oke. Oke, berikutnya ada lagi? Ya, selamat sore Pak. Oke, silakan Bapak. Selamat sore Pak Pujo dan Pak Valen. Siap. Jadi ini yang sedikit saya mau tanyakan Pak. Sudah pernah saya coba-coba untuk exam prosesnya, tapi memang barusan juga ini mau pakai aplikasi ini. Ini nanti kalau sudah kita instalkan, tidak perlu ada konfigurasinya di aplikasi tersebut Pak. Oke, ya. Itu aja Pak. Ya. Siap. Oke, saya jawab dulu untuk yang mengenai Safe Exam Browser ya. Jadi ketika Bapak sudah menginstal aplikasi Safe Exam Browser, ini kan sebenarnya aplikasi yang bisa dipakai untuk berbagai macam sistem ujian ya. Jadi bisa membuat rule-rule sendiri. Nah, untuk ujian Olimpiade ini Anda tidak perlu membuat rule sama sekali. Anda tidak perlu merubah settingan apapun yang sudah ada di dalam Safe Exam Browser Anda, karena nanti secara otomatis kami yang akan melakukan push ke dalam komputer Anda. Jadi untuk mengenai Safe Exam Browser, apakah ada konfigurasi khusus yang harus dilakukan? Tidak ada. Anda cukup punya aplikasi Safe Exam Browser di laptop, cukup install biasa aja. Cuman install biasa aja nggak apa-apa. Tuh. Kemudian untuk positioning kamera, kamera akan standby selama ujian berlangsung. Jadi zoom-nya akan selalu aktif untuk meneruskan gambar dari yang ada di kamera tersebut ke zoom kami untuk pengawasan ujian. Itu kenapa tadi diinformasikan sebisa mungkin dikondisikan pada saat ujian berlangsung jangan ada gangguan Pak mau ke belakang, mau apa, sebisa mungkin jangan. Ya, karena itu nanti yang akan jadi patokan kami untuk penilaian apa ya istilahnya, apa sih istilahnya kayak gitu Untuk Pak? posisinya Pak, posisi Pak. Si tenggaknya itu apa sih sebenarnya Pak? Untuk posisi kameranya Pak. Enggaknya dari situ. Ya. Kemudian untuk positioning kameranya yang seperti di awal tadi, sebisa mungkin kameranya itu bisa memperlihatkan 2 siswa ini plus laptop pengerjaan. Ya, jadi untuk posisinya kalau tadi kami udah coba-coba itu paling enak itu Anda naruhnya di posisi paling samping di sini, di sebelah Anda ini, di sebelah pesertanya. Jadi ada peserta 1, peserta 2, depan sini ada laptop. Nah, posisinya ada di sini. Jadi kameranya ini bisa melihat, menampilkan laptop yang dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan oleh si siswa. Tuh.
Terus apakah perlu melakukan 360 dulu sebelum ujian? Enggak perlu. Jadi memang kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk kejujuran masing-masing, untuk biarlah siswanya yang bekerja sebaik-baiknya, nggak perlu mikir yang aneh-aneh ya, oh bisa gini nggak, bisa gini nggak. Yang penting siswanya dibekali sebaik-baiknya, masih ada beberapa hari, biarkan siswanya yang bekerja sebaik-baiknya, itu aja sih. Ya, kita minta kerjasamanya Bapak Ibu guru sekalian juga, dan saya pikir kita sama-sama sering melakukan ujian-ujian seperti ini, menjaga kejujuran lah. Menjaga kejujuran sama-sama. Masa Anda mau ngasih contoh siswanya curang kan lucu juga, nggak enak juga gitu. Ya, jadi di sini kita meminta kerjasama dari Bapak Ibu guru juga untuk menjaga kejujuran dari adik-adik siswanya nanti. Tuh. Oke, ada lagi? Mohon izin Bapak. Ya, silakan Bapak. Terima kasih untuk saat pelaksanaan ujian tulis itu apakah kan ini saya lihat di Bapak penyisian dimulai pukul 13 WIB. Berarti gabung link Zoom itu mungkin sebelum 13.00 itu ya? Iya, betul. Terus pertanyaan berikut saya, tadi kan saya menangkap bahwasanya Zoom itu tidak di-mute atau unmute posisinya. Ya. Ya, berarti kan meskipun dikondisikan di suatu ruangan sepi, namun kan memang ada yang sensitif. Nah itu kan berarti speaker HP atau laptop yang Zoom itu kan pasti berbunyi. Nah itu kan pasti mungkin ada yang mengganggu dan lain sebagainya, kurang kondusif di satu peserta kan 100 peserta setiap link. Nah itu mungkin ada kebijakan yang lain Pak, biar tidak mengganggu peserta yang Oke, saya jawab cepat aja Pak. Saran saya kalau memang mau nggak mengganggu, ditancapin headset aja Pak. Oh. Kalau enggak mikrofonnya yang di-unmute, speakernya di-mute. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di handphone nggak bisa. Ditancapin headset aja kan udah selesai Pak. Oh, ya berarti nanti tidak ada pengarahan lebih lanjut dari operator Pak ya? Dari Enggak, host, kita nggak ada pengarahan apa-apa lagi Pak. Oh ya baik, terima kasih Iya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, berikutnya. Pak, untuk tes simulasi ujiannya di mana Pak, di Olimpiade ini Pak, di websitenya? Gimana? Ulangi. Untuk tes ujian ya Pak, simulasinya. Oke, simulasinya itu ada di halaman olimpiade.mikrotik.id/ujian. Oh iya ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, berikutnya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Bapak. Soal tadi Pak yang waktu pas lagi melakukan ujian Pak, itu kan kalau misalnya pas lagi kita jawab itu kan harus menekan tombol simpan ya Pak ya? Betul. Apakah itu harus banget diklik tombol simpannya atau waktu pas lagi kita jawab misalnya ragu gitu Pak, ragu kemudian kita lewati dan itu masih tetap kesimpan atau tidak Pak? Tidak Pak. Oh tidak ya, berarti harus ditekan tombol simpan dulu baru lanjutkan ya? Berarti nggak ada ragu-ragu ya berarti? Tidak ada Pak. Kalau ragu-ragu dilewati jawabannya tidak disimpan, jawabannya tidak diingat oleh soal Pak. Ya, jadi kalau dilewati ya balik ke situ kosong. Oh berarti otomatis ke reset ya berarti ya? Iya, iya. Oke. Jadi Baik, Pak. pilihannya hanya lewati atau simpan. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Oke, berikutnya ada lagi? Oke, nggak ada. Terus izin bertanya Pak. Silakan Bapak. Pak, kalau itu lagi Zoom deketan berdua, mending salah satu dimatikan dulu Pak. Itu feedback soalnya Pak. Mati dulu. Speakernya. Ya. Tes, ya suara saya kedengaran Pak? Ya. Oh ya. Oke, saya izin bertanya Pak tentang peserta yang lolos. Saya baca di webnya bahwa setiap wilayah akan ada 4 tim yang lolos. Jadi apakah ujiannya ini dilakukan per wilayah? Dan jika setiap wilayah nilainya tidak ada yang sesuai dengan yang ditetapkan, bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih.
Baik Pak, saya kembali ke aturan Pak ya. Jadi ada aturan yang harusnya tidak dibaca secara terpisah di sini Pak. Ya, jadi pada pelaksanaan seleksi tahap penyisihan, kita akan mempertimbangkan nilai yang dicapai masing-masing tim dan juga mempertimbangkan wilayah. Dan akan dilakukan jatah minimal setiap wilayah. Ya. Kemudian setelah jatah minimalnya terpenuhi, akan diambil sisanya dari nilai terbaik keseluruhan. Yang artinya adalah untuk tahap 1 ini, Setiap wilayah setiap pasti ada. wilayah kita ambil 4 tim, tidak peduli nilainya berapa. Kita akan ambil 4 tim tertinggi. terbaik Ya, di wilayahnya. Di wilayah itu. Di wilayahnya. Ya, sehingga berada di wilayah manapun pasti setiap wilayah tetap ada perwakilannya. Nah, itu kan baru dapat 28 tim. Karena ada 7 wilayah. Ya, betul. Ya. 72 sisanya? 72 sisanya diambil dari nilai tertinggi setelah itu. Dan itu berlaku secara nasional. Ya. Ya, jadi kita akan 72 tim mana itu akan mengambil nilai tertinggi secara nasional. Ya, jadi ibaratnya jatah minimal tiap wilayah itu dikasih 4, berapapun nilainya yang tertinggi, kita tetap ambil 4. Nah, sisanya itu akan kita lihat secara nasional, kita akan scoring dari paling atas sampai 72 yang akan kita ambil. Nah, ketika nomor 72 dan 73 nilainya sama gimana Pak? Yang paling cepat mengerjakan selesainya siapa antara nomor 72 dan 73 ini? Itu Pak. Oke. Ada lagi nggak Mas Moderator? Itu Pak, ada yang pertanyaan? Oke. Dari SMK 8 Batam. Selamat sore Pak, seandainya salah satu peserta sakit, apakah bisa digantikan sama siswa lain Pak? Oke, saya jawab bisa, tapi kalau sebisa-bisanya tolong dilakukan 1 hari sebelumnya dan dengan dokumen yang lengkap. Ya, jadi sebelum pelaksanaan acara, dokumennya juga sudah harus lengkap. Jadi nggak bisa last minute karena bagaimanapun juga kami tetap akan berpegang pada legalitas yang dimasukkan ke kami. Betul. Ya. Oke, kemudian ada lagi, aduh ini. Apakah skor langsung tampil dan berapa passing grade-nya? Skor langsung tampil, tidak ada passing grade. Kita akan mengambil 4 nilai tertinggi per wilayah, kemudian kita akan ngambil 72 nilai tertinggi. Passing grade-nya nanti ditentukan oleh hasilnya dari semua peserta. Tidak ada passing grade ya? Tidak ada passing grade. Passing grade-an. Oke. Oke, itu ada pertanyaan bagus itu Pak. Ada aturan tidak Pak jika HP yang digunakan untuk Zoom putus koneksi tapi yang laptop masih terkoneksi? Artinya hilang dalam pantauan Pak. Kira-kira ada waktu tidak jika kamera off? Kamera off karena terkendala koneksi normal waktu maksimal 2 menit untuk login lagi. Maksudnya gimana? Artinya hilang dalam pantauan Pak. Jadi harus login lagi gitu. Oh, harus login lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sedapat mungkin login lagi aja. Ya, sedapat mungkin login lagi. Oke, ada lagi? Nggak ada pertanyaan? Soal bahasa Indonesia Pak. Ya, soal apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, soalnya bahasa Indonesia. Tetapi tidak semuanya di Indonesia kan Pak, karena bahasa menu kan nggak bisa di Indonesia kan. Ya. Kayak firewall, masa di bahasa Indonesia kan tembok api kan nggak mungkin. Istilah-istilah teknis tetap dalam bahasa aslinya. Benar. Tapi untuk pertanyaannya pakai bahasa Indonesia. Jadi antrian, tembok api, jembatan, nah susah. Tutorial SEB nanti mungkin akan kami buatkan dokumen cara instalasinya. Nanti Tapi bisa. saya yakin guru-guru TIK, TKJ harusnya gampang install SEB. Tinggal next doang sih sebenarnya. Itu kenapa kami minta pakai Windows. Nggak perlu itulah, nggak perlu apa namanya manual. Ini pertanyaan bagus. Maaf Pak, izin bertanya, apakah tergabung dengan Mikrotik Academy atau belum dapat mempengaruhi penilaian? Secara teknis tidak ada efeknya, Anda sudah Mikrotik Academy atau tidak. Iya. Tapi kalau sudah Mikrotik Academy kalah dengan yang belum, nah itu yang perlu dicurigai. Nggak ngaruh. Kita nggak ada penilaian Anda sudah Academy atau enggak, kita nggak peduli. Statistik kami aja. Ya, itu buat report kami ke tim Mikrotik bahwa tim ini sudah ikut kayak gitu aja. Tapi masa ya kalah sama yang belum kan lucu. Masa. Sebentar nih kok banyak yang, saya tanya gini aja, yang sudah nyoba login ada yang sudah lihat PIN belum?
Ya, itu di bawah nama sekolah, bukan di paling atas di. Ya Pak, sudah muncul Udah Pak. Pak, udah Pak. Sudah Pak, sudah ada Pak. Sudah Ini ada Pak, ya? kalau Sudah ada. kalau Sudah sering Pak dicoba-coba ujiannya nggak jadi masalah ini kan Pak? Satu hari hanya bisa 1 kali mencoba ujian. Oh, iya Pak. Ya, jadi ketika Anda sudah nyoba ujian, ya, terus Anda mungkin sudah selesai, Anda coba lagi nggak akan bisa. Karena ini juga kami mencoba untuk mensimulasikan pada saat ujian besok. Kami hanya Memberi mencobakan interface sebetulnya ya. Jadi tidak ada gunanya Anda nyoba 10 kali, karena yang Anda lihat adalah soal yang sama, jumlahnya 10 dan soal itu pasti tidak keluar. Jadi mungkin maksudnya gini Pak, Ini tadi bukan simulasi ujian ya. bukan simulasi hanya ujian. teknis saja. Ya, jadi gini, ketika Anda sudah mulai exam testnya tadi udah dimulai, Anda udah masukkan nomor peserta dan PIN dan Anda mulai, itu Anda sudah dihitung 1 kali mengikuti tryout-nya ya, ibaratnya tryout. Nah, ketika tryout-nya udah selesai, lalu Anda pengen ngasih tahu siswanya, Dek, ini loh tadi sistem ujiannya kayak gini, siswanya nggak akan bisa nyoba di hari yang sama, bisanya nyoba besok. Ya, jadi 1 hari hanya bisa dikasih kesempatan 1 kali untuk mencoba interface sistem ujiannya. Gitu. Mohon izin Pak Pujo. Ya Pak. Ini saya nyoba membuka /ujian.php tapi memang muncul, tapi tombol pengerjaannya masih belum bisa, betul ya Pak? Tombol pengerjaannya tidak bisa. Tombol mulai simulasi itu nggak bisa Pak ya? Sebentar, tombol mulai nggak ada tombol mulai Pak. Submit Pak. Submit. Misi Pak, kalau saya Pak, Ya, tapi pas nggak bisa klik simulasinya nggak bisa. Moderator Ujian tolong di tertulisnya. mute semua. Oke, tolong Bapak tadi ya, Bapak yang nggak muncul halaman submit tadi. Tapi nggak bisa diklik tombolnya Pak, kliknya nggak respon gitu maksudnya. Memang belum diizinkan mengerjakan simulasi ya? Simulasi. Bapak sudah install Safe Exam Browser belum Pak? Oh iya, mohon maaf, harus di ECB Pak ya? Ya. Mau nakal. Nggak apa-apa, ini justru simulasi teknisnya nih. Jadi kalau di laptop nggak ada SCB nggak mau. Gitu. Begitu. Oke. Siap. Oke, Terima kasih Pak. Ya. Ya. Oke, berikutnya tadi ada yang mau tanya. Nah, itu Pak Amrizal. Pak Amrizal SMKN 13. Mas moderator. Assalamualaikum Pak. Yang di saya ya, PIN untuk mendapatkan PIN dari mana ya? Kan nomor pesertanya kita kan ada ini dari mana ya Pak? Nomor peserta dan PIN itu dari mana Pak? Bapak sudah login belum Pak ke website Pak? Website, kebetulan kan kami berdua yang ininya tuh kaprok, yang login websitenya website mana boleh di ininya Pak, perjelas Pak. Nah, saya saya tidak akan bisa bantu Bapak kalau Bapak tidak punya username dan password untuk login passwordnya, Pak. iya. Ya. Karena kan kaprok saya lagi pelatihan. Kebetulan itu. Oke. Jadi harus ke usernya dulu ya, user peserta atau user guru yang bersangkutan gimana Pak? Peserta dan guru itu sebenarnya sama Pak, karena yang mendaftar guru, bukan siswanya. Berarti kalau saya kan ada nih di usernya, boleh bisa masuk kali ya? Iya, berarti kalau Bapak punya username password untuk login ke halaman olimpiade.mikrotek.id, Bapak bisa lihat di situ setelah login ya, itu ada nomor peserta, data sekolah, nomor PIN dan sebagainya. Oh iya. Makasih Pak ya. Ya, silakan Pak. Oke, Pak, kalau dia udah ini kan Pak simulasi, jadi dia semuanya kan layar putih. Untuk mengeluarkannya dia Pak, apa harus kontrol alternatif delete atau untuk menyelesaikan ujian harus dikerjakan sampai selesai. Ya, jadi hanya boleh keluar ujian kalau semua soal sudah dikerjakan atau waktunya habis. Jadi nggak bisa Pak, saya mengerjakan saat nomor 1 terus saya mau keluar, nggak boleh. Setelah selesai nanti ada tombol selesainya. Iya, tombol selesainya itu akan muncul ketika kalau di exam test itu berarti cuma 10 ya kalau trial yang sekarang. Tapi besok ketika udah 50 soal dikerjakan, keluar nilai, ada tombol keluar. Oke, berikutnya ada lagi nggak Mas moderator? Itu ada SMKN 9 Medan. Udah banyak yang nyoba kok. Oh, itu loh ada berani. Boleh Pak, saya Pak. Oke, silakan Bapak. Ya, kita masih dapat
ini enggak Pak, mikrotik Pak. Sebelumnya kan dulu sempat dapat mikrotik ya pesertanya itu. Oh, dapat Apakah filter kita maksudnya. yang tahun-tahun sebelumnya kan pas di Tangerang gitu kan kita dapat Ya, mikrotik. saya jawab cepat aja Pak, tidak Pak. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang dapat itu sebenarnya dapat Pak, tapi yang 3 besar. Kalau nggak 3 finalis dapat semua. Oh, finalis yang sampai berhasil ke Jogja dapat router. Ya, karena hampir nggak mungkin kami harus kirim satu-satu dan lain-lain. Gitu. Oke, berikutnya. Halo Pak. Ya, silakan Bapak. Ini kan saya tadi masukin ID peserta nih Pak. Nah itu ID pesertanya salah. Sekarang muncul error Pak. Nggak bisa diapa-apain sama sekali. Errornya apa Mas? ID peserta tidak ditemukan. Nah saya mau keluar dari Slab Exam Bro nggak bisa Pak. Bukannya ada tombol selesai Mas. Ada tombol keluar. Kayak gini Pak. Aduh, keluar lagi. Aduh. Gimana sih? Aduh. Harusnya di bawah nomor peserta itu ada tombol keluar. Ada nggak tombol keluar di bawahnya submit? Bukannya ada tombol keluar? Ke halaman loginnya. Muncul seperti ini Pak. Dia cuma putih aja gitu Pak. Nggak ada tombol sama sekali. Nggak ada tombol sama sekali. Jadi dikeluarin kontrol CB juga nggak bisa sama sekali Pak. Gini maksudnya Pak. Jadi dia ditekan Pak nggak ada, tekan Windows pun nggak mau. Iya. Ditekan kontrol escape pun nggak mau. Iya memang nggak bisa semua Pak. Harus coba dimatikan dulu deh laptopnya. Dipaksa Sudah mati pernah tadi sudah nyoba dan ngulangin nggak Mas? Iya, tadi Pak. udah nyoba tapi diulangi lagi Pak. Makanya dicoba kayak gini. Nah, dari tadi kan kita udah bilang tidak boleh dilakukan 2 kali. 2 kali. Berarti ini harus nunggu di besok. shutdown. Ya. Shutdown pun nggak bisa Pak, harus mati Pak, paksa ya bisa, Pak. Jadi kalau di laptop shutdown itu dipencet lama sekali itu shutdown Mas. Enggak Pak, kalau kontrol alternatif delete nggak bisa ya Pak? Bukan, nggak bisa kontrol adel. Harus tekan tombol power lama. Lama sekali. Kalau perlu baterainya dicopot, chargernya dicopot. Ngeyil. Kontrol adel dan sebagainya itu kita Makanya kan matikan tadi semua. kami udah bilang ngetesnya 1 hari Satu sekali. Oh, shutdown ya. Shutdown. Iya. Oke, berikutnya Halo, ada Pak. lagi? Ada lagi nggak? Selama lomba siswa boleh ngemil makan minum tidak? Minum aja lah, ngemil nggak usah kali ya. 1 jam kok. Nggak masalahnya kalau ada nanti dikira kita promosi merek Iya. makanan. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Untuk Exambro-nya versinya ada ditentukan Iya. minimal berapa Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Nggak terima ada, kasih, tapi Pak. kalau Oke. saya nggak Paling aman sih gunakan yang paling baru. paling sih, aman Pak. download lagi aja, diinstal lagi aja Pak, kan gratis juga. Oh gitu. Oke, ya, siap Pak. Jadwal untuk ujian rilis kapan Pak? Ya tanggal 5 lah. Jadwal untuk ujian rilis kapan? Ya tanggal 5 sesuai aturan. Ya. Sesuai jadwal ujian. Tanggal 5 jam 1. Oke, ada lagi? Ya, tadi ada yang nggak bisa login. Coba yang pin login. Mas moderator ke atas. Op. Saya sudah ada bermasalah dengan pin login Pak karena nomor PIN-nya tidak tampil di email. Emang tidak ada di email. PIN itu ada di website setelah login. Ya. Nah, ini agak kelihatan nih guru-guru yang memang daftar sendiri atau siswanya yang daftar ini. Atau yang didaftarkan orang lain. Padang itu siapa ya? Ada lagi nggak? Nah itu adanya. Hari ini sampai hari Senin Kakak. Ya terima kasih. Bisa diulangi website untuk simulasi ujian? Nah, itu udah ada yang jawab. Ah, udah. Udah ada yang membantu menjawab. Untuk melihat. Nah, ini melihat PIN di halaman login peserta. Oke.
Oke, ada lanjut. Udah, nggak ada lagi? Ada lagi nggak yang harus di... Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita resume ya. Karena yang nggak muncul PIN tadi pesertanya berapa? Yang nggak muncul PIN, aduh, tadi mana tadi? Ini tadi agak atas dikit ada. Nah itu, sebentar. 230. Ya, untuk SMA Unggul Sakti Kota Jambi yang di chat menulis bahwa PIN-nya nggak keluar, tolong tunggu sebentar karena PIN ini yang sudah kami berikan hanya untuk sekolah-sekolah yang mendaftarkannya sudah lengkap. Bukan, sampai kemarin lah. Oh, ya. Ini kemarin. pendaftaran baru sekali. Fresh partisipan. Izin bertanya, untuk PIN-nya saat ujian dimasukkan pada saat pukul 13 atau bisa di jam yang berbeda, setiap hari PIN-nya akan berbeda. Jadi gini, silakan siap-siap sebelum jam 1 itu. Ya. Di hari Selasa ya, pada saat pelaksanaan ujian kan? Iya. Halaman untuk memasukkan PIN itu baru bisa diakses setelah jam 1. Ya. Ya, jadi jangan di refresh. Nah, jadi setelah begitu jam 1 baru lakukan proses mulai ke klik tombol, masukin PIN dan lain-lain. Ya, untuk teman-teman yang sudah nemu tempat PIN-nya tapi kosong, ya jadi kan di bawah nama sekolah itu ada PIN ujian tertulis, tapi kosong, tunggu sebentar, 1 jam setelah acara ini selesai, saya akan berikan PIN-nya di situ, silakan login lagi. Oke, ini ada pertanyaan sedikit kebijakan Pak Valen. Apakah guru pembimbing boleh masuk Zoom test karena ruangan steril kecuali tim siswa ikut gabung Zoom? Nggak perlu saya pikir ya. 1 Zoom aja Pak, karena akan banyak sekali. Crowded untuk kami yang pengawasannya yang agak susah kalau banyak orang yang ikut. Yang akan sangat memudahkan kami adalah tolong namanya diganti menjadi nomor peserta itu aja. Kita akan sangat cepat, mudah untuk identifikasi dan juga troubleshooting kalau ada apa-apa. Oke, ini pertanyaan teknis tentang soal sih. Izin bertanya Pak, untuk materi soalnya yang mau diangkat itu di Mikrotik seri berapa ya Pak? Atau yang umum saja? Kan kalau Anda mau pakai Mikrotik seri apapun fiturnya sama. Mungkin versi software maksudnya. Oh, kalau versi router OS-nya kita akan pakai yang versi 6 aja. Tapi saya pikir nggak ada pertanyaan yang nggak terlalu spesifik ke versi, nggak ngaruh juga. Nggak ada yang kalau versi 6 gini, versi 7 gimana gitu enggak. Wah, enggak. Tidak ada pertanyaan yang sangat spesifik versi ya. Paling enggak 6 lah. Oke, ada lagi enggak? Oh, ada itu. Mas moderator silakan, Mas Amrizal itu apa itu? Raise hand itu. Isi Pak. Ya. Saya kok udah install Zoom ya, Exambro. Cuman dia susah masuk latihan Olimpiade yang ini nih. Susah masuknya. Kenapa ya Pak ya? Susahnya gimana Bapak? Olimpiade Mikrotik ini Exambro harus diinstal dulu. Exambro-nya versi berapa Pak? Pakai versi yang paling baru aja Pak. Kalau Bapak download kan pasti yang paling baru. Iya. Harus yang terbaru ya Pak ya? Sudah install belum Pak?
Sudah lagi proses Pak. Karena Ya, kemarin berarti lagi bukan uji sulit Pak. Berarti bukan sulit Pak, belum selesai installnya Pak. yang ANBK kan ada yang bekas ANBK Pak. Saya Iya. pakai ini kan di server. Kalau di server itu kan biasanya beda atau Example kan ada yang di server. Saya coba yang di server, dia nggak mau, minta di-update ya. Apa harus baru install ulang atau gimana Sebaiknya ya? pakai yang baru Pak. Ya, makasih Jadi ya Pak. Nggak usah buru-buru Pak. Masuk situ ini masih ada 4 hari. Silahkan diinstal dulu pelan-pelan sampai selesai, nanti dicoba. Kalau nggak bisa, Makasih silahkan banyak, Pak. tanya di grup. Ya. Oke, ada lagi? SMKN 9 Medan, ini apa itu? Ya, silakan Bapak. Dari SMKN 9 Medan mau Mic-nya bicara? belum masuk Pak. Suaranya nggak masuk Bapak. Selamat siang Pak. Oh, feedback Pak. Halo? Mati Pak. Pak, mending langsung pakai laptop biasa aja Pak ya, jangan dikonekin kemana-mana Pak. Karena saya lihat tuh Bapak juga connect ke sistem. Feedback Pak. Oke, ini ada pertanyaan yang di chatting aja deh. Siapa mau bertanya seputar proses ujian nanti karena proses pembimbing di luar ruang ujian dan peserta boleh atau tidaknya membawa HP, tidak boleh membawa HP. Dan bagaimana proses untuk meminta relogin. Jadi ketika ada permasalahan siswa silahkan keluar memanggil guru untuk gurunya mengontak kami ke Telegram group. Ya. Kami pada saat jam 13 sampai 14.00 akan standby di dalam Telegram grupnya itu. Jadi ketika ada problem silahkan langsung japri ke kami di akun Olimpiade, infokan nomor pesertanya berapa supaya bisa segera kami cek di sistem ujiannya. Oke, ada lagi? Mohon izin Pak, apakah ujiannya nanti di live agar bisa dilihat oleh pembimbing? Untuk saat ini kami belum bisa memutuskan, ya nanti akan kami informasikan apakah ujiannya akan kami live atau tidak. Ya. Untuk saat ini kami belum bisa memutuskan masalah live tidaknya pada saat pelaksanaan ujian. Ya. Pengen lihat, kelihatannya pada pengen lihat siswanya stres mengerjakan ujian gitu kali ya, guru-guru itu ya. Halo, selamat sore Pak. Oke, ya silakan Bapak. Ini tadi kami sudah coba-coba yang untuk masuk di ujian, tetapi yang untuk safe exam browsernya ada masalah Pak. Masalahnya bagaimana Bapak? Bisa saya tampilkan di sini Pak, screenshotnya di chat ya Pak ya. Coba di share screen Bapak. Bapak sudah tapi nggak install, bisa. Pak? Safe exam Bapak browser sudah nggak bisa share install screen. Pak? Sudah install Pak, tapi pas kami mau jalankan sudah mau dipanggil dari menu ujian yang dari link ujian itu masuk ke exam browsernya. Ada masalah seperti ini yang kelihatan dalam Pak. Apa masalahnya Bapak? Ini Bisa saya kirim di chat di screenshot. chat. Aduh, nyekrol. Oke, coba Mas moderator coba chat yang paling bawah Mas. Mana masalahnya? Coba. Itu tadi yang sebelumnya. Atasnya dikit. Nah itu. Klik, apa itu? Pesan errornya apa itu? Diklik bisa nggak? Kelihatan nggak? The active display. Bapak share screen. Nggak boleh Pak.
matikan semua fitur-fitur share screen dan sebagainya kayak apa? Jadi Anda nge-remote ke HDMI itu nggak boleh. Oke, jadi gini Pak ya, untuk Bapak-bapak Iya. sekalian, satu, aplikasi itu akan jalan hanya untuk menjalankan itu saja. Ya, tidak boleh ada Jadi aplikasi. jangan dipaksakan seperti sekarang lagi Zoom, share screen, AnyDesk, ada HDMI-nya keluar, ya. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Ya. Jadi Yang apapun itu nggak boleh. Yang sangat penting adalah ajari siswanya sebaik-baiknya, biar siswanya ujian sebaik-baiknya gitu, ya. Karena kalau laptopnya benar-benar ada macam-macam, itu nggak akan jalan. Jadi kalau Dan- Bapak nyolok ke HDMI out supaya tampilannya gede nggak boleh. Kayak Ya. gitu. Jadi ini tadi Pak, sebenarnya saya baru install coba seperti itu, belum ada di apa-apain untuk share screen segala macam. Saya Ya, langsung itu kayak selesai laptop install. terus ada monitornya 2, itu nggak bisa Pak. Itu kenapa dari tadi laptopnya Pak Pujo saya display di sini. itu di sini dan kita pakai kamera ngambilnya Pak, bukan kita ambil HDMI-nya, karena memang nggak bisa. Atau bisa juga mungkin ada kayak macam virtualisasi desktop di situ, Pak. Kalau dari keterangannya itu kebaca ke detect ada display 2. Ada display 2. Bukan Ya. masalah settingan, ada settingan lain gitu ya. Itu ada keterangannya kok detected display anunya kan keterangan errornya ada, Pak. Iya, karena saya belum apa-apain, maksudnya itu yang saya mau tanya tadi juga, belum di setting apa-apa. Saya selesai install finish, saya mau coba login masuk dari yang link ujiannya langsung tampil seperti ini. Ya, itu dia ngebaca di laptop Bapak ada aplikasi yang tidak diizinkan untuk ujian. Entah apapun itu aplikasinya Iya. di laptopnya Bapak. Jadi ini tadi saya cobanya di PC Pak. Iya. Sama. Sama aja Pak, mau pakai laptop, mau pakai PC, pokoknya selama ada aplikasi yang dianggap dia itu bisa digunakan untuk cheating, dia nggak akan mau. Remote Jadi desktop. sebaiknya pada saat ujian besok, gunakan laptop yang benar-benar bersih, nggak ada aplikasi aneh-aneh. Gitu. Jangan pakai PC Lab. Nah, PC Lab itu kan aplikasinya aneh-aneh itu biasanya untuk lab jaringan dan sebagainya itu. Pakai laptop yang bersih deh. Oke Pak, nanti saya coba lagi. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak. Nah, kayak remote desktop dan sebagainya itu nggak boleh sama sekali. Team viewer, remote desktop, AnyDesk, apapun itu dia akannya detect di situ. Oke, ada lagi? Untuk pin sudah saya generate. Bentar, sudah selesai belum ya? VirtualBox nggak bisa, nggak boleh. Jadi saya nggak bisa nyebutin aplikasi apa aja yang diblok karena library-nya udah banyak dan kita blogger semua. Jadi lebih aman gimana? Amannya cuman ada Google Chrome atau Firefox doang. Aplikasi lainnya dimatiin dulu. Gitu. Kalau suruh aplikasi ini bisa nggak hafal. Yang jelas pada saat config semua aplikasi saya blok. Gitu. Jadi kalau ada error apapun itu mohon dibaca keterangan errornya, dipahami artinya itu apa. Di situ biasanya ada keterangan kayak tadi macam ada aktif display apa, itu berarti masalah kaitannya dengan ada monitor share screen dan sebagainya kayak gitu. Ada keterangannya harusnya. Atau misalnya instant messaging-nya aktif, dia errornya apa ada kok. Oke. Udah? Oke. Cukup ya? Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanya lagi cukup. Dan yang jelas ini sudah banyak yang berhasil. Udah nyoba ya? Iya, nyoba. Kalau misalnya mungkin masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di Telegram grup aja ya. Ya. Karena kita udah cukup lama juga dari jam 2 sampai jam berapa ini? 3:30. Ya nanti akan kalau misalnya ada sesuatu yang harus kami informasikan dan itu memang penting, pasti akan kami informasikan secepatnya di dalam Telegram grup. Ya. Itu aja Pak Valen, mungkin ada tambahan Pak Valen? Udah. Teman-teman lain ada tambahan mungkin? Teaser aja mungkin untuk babak selanjutnya ya. Jadi setelah tahap 1 ini selesai, tahap kedua itu kan membuat video tutorial ya. Kriterianya seperti yang udah kami tulis sebetulnya. Jadi bagaimana kami tahu bahwa siswa-siswa itu memang menguasai apa yang dibuat gitu ya. Intinya itu sebetulnya.
Jadi jangan terlalu fokus sama tampilan dan lain-lain, lighting, enggak. Intinya buktikanlah bahwa siswa-siswa yang ikut lomba ini memang menguasai. Itu aja. Menguasai materi yang dibawakan. Menguasai materi yang dibawakan gitu ya. Itu. Dan itu akan kami saring, kemudian nanti di tahap 3 adalah wawancara, dan di wawancara inilah kami akan buktikan betul menguji hasil apakah kebenarannya. siswa-siswa ini tes tertulisnya memang benar-benar bagus, apakah video tutorialnya juga benar-benar dikuasai. Intinya seperti itu aja ya. Jadi nggak perlu berimajinasi yang aneh-aneh. Intinya kami hanya ingin 15 tim yang berangkat ke Jogja itu memang tim yang terpilih. Ya, karena di Jogja ini berbeda dengan sebelumnya. Di Jogja kita akan buat seperti bootcamp, kita akan 6 hari, ya 5 hari aktif, bahkan 7 hari ya total berangkat pulang. 5 hari aktif di sini kita akan banyak berikan materi malah. Jadi enggak benar-benar full lomba tapi kita ada sharing-sharing ilmu juga di sini, yang mungkin juga nanti mungkin jadi sertifikasi apa enggak ya nanti kita lihat lah. Justru itu yang akan sangat bermanfaat untuk siswa-siswa saya pikir, ketimbang cuma soal bagi-bagi router gitu. Ya, betul. Ya, karena 5 hari itu kami akan berinteraksi bersama-sama dengan siswa-siswa Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang bisa kami berikan saat ini ya. Saat ini ke teman-teman SMK, dan saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Semua siswa akan tidur di kantor kami selama 5 hari. Ya, kami sudah siapkan tempatnya. Kita akan acara pagi sampai sore tiap hari. Termasuk nanti ya kita planning juga ada yang di luar juga, ya. Sampai saatnya nanti di grand final. Ya. Detailnya akan kami sampaikan kalau waktunya udah pas. Ya, kami masih godok terus bentuknya seperti apa, tapi yang jelas secara gambaran umumnya sebenarnya udah kami cantumkan juga di halaman aturannya, itu udah ada pelaksanaannya. Jadi untuk pelaksanaan teknis detailnya aja yang mungkin belum kami informasikan, tapi secara garis besarnya sudah ada. Jadi berusahalah supaya timnya bisa masuk paling nggak 15 besar ini nih. Karena ini yang akan dapat mungkin manfaat paling luar biasa ya dari lomba ini. Oke. Oh, ada yang tanya-tanya tuh, gurunya tidur di mana? Di hotel, tenang aja. Gurunya tidur di hotel, kami siapkan. Ya, berbeda dengan lomba sebelumnya, untuk yang 15 tim ini kami berikan subsidi transportasi. Kemudian untuk guru dan siswa, kami sediakan akomodasi dan makan 3 kali selama acara. Yes. Untuk video tutorial temanya apa? Temanya silakan Anda lihat di halaman aturan. Anda boleh bikin apapun selama masih dalam mengacu topik dalam Olimpiade. Ya, silakan kembali ke aturan, di sana sudah dijelaskan. Yes. Mau basic config, mau advanced config, terserah. Ya, yang penting siswa paham dan pada saat wawancara bisa. Jadi jangan buat video yang terlalu rumit juga, yang blunder. Siswanya pas ditanya kok gini nggak bisa jawab gitu. Itu akan poin minus banget. Ya. Akan kelihatan oh ini hanya mencontek tutorialnya orang. Di sini kita akan mencari originalitas materi. Ya, jadi akan kelihatan kok ketika teman-teman oh ini ngopi config ini pasti kelihatan kalau itu ngambil dari orang lain. Jadi kita di sini akan melihat ke apa ya? Apa sih kemampuan ya gitu. Kemampuan pengetahuannya. Rekaman technical meeting akan kami upload di YouTube mungkin paling lambat besok, jadi bisa dilihat ulang. Yes. Ya. Oke, udah. Intinya lihat di aturan. Itu masih ada yang nanya. Jadi intinya baca aturannya, di sana udah kami cantumin. Ya, tolong jangan segan untuk membaca aturan. Apakah jika pas jadwal ujian tertulis pembimbing sedang berada di luar kota, apakah bisa dibantu sama guru lain? Boleh nggak Pak? Ya kita nggak bisa kontrol juga. Iya.
yang kita cek siswa. Yang jelas adalah guru pendampingnya itu harus menginformasikan nomor peserta dan PIN yang akan digunakan pada saat ujian. Interview itu intinya gini, interview adalah cara kami untuk mengetes apakah siswa-siswa ini memang betul-betul ujian tertulisnya bagus dan memang betul-betul menguasai video tutorial yang dibuat. Kalau memang menguasai harusnya gampang. Oke, udah pada capek. Oh, capek, saya juga capek. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu guru dan mungkin teman-teman peserta yang juga yang ikut gabung di Zoom ini. Nanti ketika kurang jelas silakan tanyakan di dalam Telegram group. Di Telegram group kami pun juga harusnya di halaman web juga sudah ada. Mungkin tadi yang katanya udah daftar, udah ikut tapi kok belum masuk di Telegram. Udah semua PIN udah deliver. Ya. Oke, itu aja dari kami. Silakan diskusinya nanti bisa dilanjutkan di dalam grup. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak. Sore Pak. Terima kasih Pak Wale. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Thank you. Pak. Makasih Pak. Yes. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Suwun Pak. Matur suwun Pak. Terima kasih. Matur suwun Pak. Mugi-mugi angsa juara tunggal.